Aum abigena mastu namo sidiam, aum anobadrah kretawo yantu wiswatah, adab dasa aparitase udbidah dewa yade sadabit buredeasan aprayuwa raksitare diwa-diwa. Aum saraswati namastubyam warada kama rumpini sindarambam karisyani sidir bawantu mesade. Sana meraga suci para pemangku sareng sami, para pemangku sekalian. Yang saya hormati Bapak Ketua PHDI dari kecamatan, desa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu-Ibu PHDI juga, Karang Taruna, anak-anak, adik-adik, khususnya Dharma Precaraka milenial, adik Nitya. Anak-anak, ibu-ibu, adik-adik, umat sedharma sekalian, terimalah sungkem panganjali saya, Aum Swastiastu. Ini tadi saya sudah reng-reng waktu saya 20 menit saja karena sudah malam. Tapi panitia ngomong los. Los ini berat, ini los ini berarti agak panjang. Pak Yul, nggak usah dipayungi, sudahlah, sudah ngeyup di sini. Pak Yul di sana ya. Ya, terima kasih Pak Yul. Masa ketua PHDI suruh mayungin. Oke, ngapunten. Bapak Ibu, suara saya di sana jelas ya? Agak, kalau dekat kelihatannya gremeng. Segini ya, jelas ya, tuh bengung kan? Oke, nah Bapak Ibu, para pemangku, adik-adik, anak-anakku sekalian, angayu bagya, puji astungkara, terima kasih kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa di hari yang suci ini, purnama yang sangat indah walaupun hujan, kita semua masih dapat menjalankan kewajiban swadharma kita untuk menjalankan upacara piodalan pura dharma Widya Brahma, nggih Bapak Ibu. Tadi saya kok belum dengar jawaban Bapak Ibu ya, Om Swastiastu. Soalnya tadi pembawa acaranya bolak-balik Om Swastiastu. Harus, nggih. Om Swastiastu bukan sekedar salam Bapak Ibu umat sedharma, tetapi juga doa. Kita mendoakan tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain loh ya Allah. Kita mendoakan orang lain semoga ada dalam keadaan selamat atas karunia Ide Sang Widiwasa. Kita tahu sekarang situasinya adalah situasinya serba dibatasi, bukan serba terbatas, dibatasi. Bapak Ibu harus pakai masker, Bapak Ibu harus rajin cuci tangan, Bapak Ibu harus menjaga jarak. Cuman ampura, tidak semuanya saya liatin pakai masker. Ada yang pakai masker tapi jenggotnya dimaskeri. Padahal tujuan masker itu nutupin hidung, nutupin mulut ya. Kita juga harus menjaga jarak seharusnya. Tapi ayo kita yakin bahwa dalam keadaan ini kita semua akan dilindungi oleh Ide Sang Widiwasa dengan mengucapkan Om Swastiastu, kan begitu Ki? Nah, sekalipun situasi serba dibatasi, kita tidak bisa tetap diam juga, hanya menunggu bantuan dari orang lain atau bahkan dari pemerintah, tidak. Kita harus tetap bekerja. Kita harus menjalankan kewajiban dan swadharma kita masing-masing. Bekerja itu tidak semata-mata hanya mencari uang, boten. Bapak Ibu bekerja mengendalikan diri juga bekerja. Bekerja mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan juga bekerja. Ketika kita tidak bekerja, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan tubuh kita ini pun tidak akan terpelihara, Bapak Ibu para pemirsa, Bapak Ibu hadirin sekalian, Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 sloka 8 itu ada mengatakan, niatam kuru karmatwam karma jaya hi karmana sarira yatrapi catena prasidiat akarmana. Jadi bekerjalah kamu sesuai dengan yang ditentukan. Sekali lagi saya garis bawahi, ketentuannya apa? Ayo, pakai masker,
jaga jarak, cuci tangan, kurangi bepergian, tingkatkan imun. Ayo kita ikuti ketentuannya itu. Karma jaya he karmana. Berbuat itu lebih baik daripada kita tidak berbuat atau menunggu bantuan saja. Sarira yatra picatena prasidiat akarmana. Tubuh kita ini loh tidak akan terpelihara kalau kita tidak bekerja. Nggih napa nggih? Bayangkan kalau ibu tidak mandi sehari. Sumuk, gatel kabeh. Coba bayangkan ibu kalau nggak mau makan. Makan kan bekerja. Lapar nggih? Ibu lapar coba nggak mau bekerja, nggak mau nang sawah, nggak mau nang kantor, ya nggak dapat duit. Artinya ayo kita bekerja sesuai dengan yang ditentukan. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi saya mungkin batasi tetap waktu saya walaupun los, karena nanti juga harus ke Pura Dewi Ratih. Jadi semoga nanti dapat menuntaskan tema yang setelah saya siapkan. Adapun tema atau judul yang ingin saya bawakan adalah Jalan Menuju Kepada Tuhan. Ide saya Widiwase. Bapak Ibu, umat sedharma sekalian, bagaimana sih konteks atau caranya beragama menurut agama Hindu untuk bertemu dengan Tuhan? Apakah dengan setiap pagi, siang, sore, malam, pagi lagi di pura terus? Apakah terus dengan melakukan sembahyang terus, berdoa terus? Apakah demikian beragama menurut agama Hindu? Tidak bermaksud menggurui, sekali lagi, hanya sekedar mengingatkan kepada Bapak Ibu termasuk diri saya sendiri, karena mungkin dalam kesibukan kita lupa cara itu. Kita terlalu asik dengan keinginan kita terlalu asik dengan jet HP kita, padahal tadi ketika sebelum sembahyang Bapak Ibu perhatikan saya menyanyikan sebuah tembang atau kidung Kakawin Totake Stuti Nira. Itu menekankan kepada kita Bapak Ibu umat sedharma sekalian, bagaimana Sang Arjuna belum selesai loh Bu sembahyangnya. Sembahyangnya belum selesai itu. Dia sudah dipanggil oleh Siwa mendapatkan anugerah berupa sadu sakti. Tentu kita berharap pada saat kita pun sembahyang dalam upacara begini, belum selesai kita sudah mendapatkan warunugraha berupa apa? Kebahagiaan. Ketika kita sungguh-sungguh konsentrasi, tidak asik dengan HP kita, tidak asik dengan mungkin konsumsi dan lain sebagainya, kita lupakan dulu pikiran-pikiran kita yang hanya semata-mata memenuhi keinginan indria kita. Ketika kita duduk dengan asik, walaupun di Mandala Utama, dengan pakaian lengkap, pakaiannya lengkap sudah. Tetapi pikiran kita ingat dengan kenikmatan indria, ingat dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani, kita dikatakan mitya cara atau orang yang munafik. Karma indriyani samyaya ya aste mana sesemaran indriyatan mitya cara sa uciate. Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 6. Orang yang duduk mengendalikan pikirannya orang yang duduk mengendalikan indrianya tapi pikirannya ingat akan kenikmatan indrianya, sesungguhnya ia adalah orang yang munafik. Mitya acara, mitya itu berbohong, acara itu kebiasaan. Jadi orang yang membohongi pura-pura. Tapi saya yakin di sini tidak ada yang begitu ya. Ada yang begitu di sini? Enggak ya, enggak ada. Di sini semuanya kusuk, semuanya konsentrasi. Astunggara tepuk tangan dulu dong.
Itu harus kita camkan. Untuk siapa Bapak Ibu Umat Sedharma? Untuk diri kita sendiri, juga untuk orang lain. Karena apa? Apa yang kita peroleh, apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati saat ini adalah hasil kerja kita sendiri. Hasil kerja Bapak Ibu sendiri. Eka prajayate jantureka ewa praliyate. Eko anubum kete sukritam ekam ewa cadus kritam. Kitab Manusmriti ada yang 4 sloka 220. Eka prajayate jantureka, sendiri orang itu lahir. Eka praliyate, sendiri juga orang itu meninggal. Eka anubum kete sukritam, sendiri dia akan menikmati pahala karma baiknya tuh. Dan sendiri juga ia menikmati pahala karma buruknya. Oleh karena itu, ayo konsentrasi, Bapak Ibu, tolong mendengarkan apa yang saya sampaikan, Karena hanya dengan Bapak Ibu duduk dia mendengarkan le sampun cukup. Boten usah mikir dowo-dowo, Sradawam anasuyaca sopi muktas sopi yonara sopi muktas subam lokam prapnuyat punya karmanam. Orang yang memiliki keyakinan walaupun hanya duduk dia mendengarkan, kelak akan ditempatkan di tempat yang baik subam lokam bersama orang-orang yang berbuat kebaikan punya karmanam. Bhagavad Gita ayat 18 loka 71. Ibu dengarkan saya bicara. Ketika kita ngomong tidak didengarkan itu sakitnya di mana, Bu? Di sini ya. Nggak apa-apa, sakitnya tuh di sini, ya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua kalau ngomong sama anaknya nuturi, nggak direken itu ya apa rasanya. Sakitnya di sini ya. Oleh karena itu, mari didengarkan. Bagaimana jalan atau cara agama Hindu mendekatkan diri kepada Tuhan? Saya yakin semua sudah tahu yang disebut dengan Catur Marga Yoga. Sampun uning Nah, Catur Marga Yoga, catur itu 4, marga itu jalan, yoga itu tidak dalam arti konteks yoga yang yoga Patanjali dan yoga Namaskar, bukan. Yoga itu yoga artinya berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana 4 jalan bagi umat Hindu untuk berhubungan dengan Tuhan. Yang pertama adalah karma marga, dengan jalan berbuat. Berbuat. Oh Pak D, apa yang aku perbuat? Apa yang harus aku lakukan? Saya tidak ngerti. Orang-orang tua kita, Bapak Ibu, umat sedharma, dulu itu banyak yang mengikuti saja apa yang dilakukan oleh leluhur-leluhur pendahulunya. Salah satu yang diikuti adalah apa? Acara. Acara itu apa? Tradisi, budaya. Karena acara adalah salah satu sumber kebenaran dari 5 kebenaran yang ada dalam agama Hindu. Weda kila dharma mulan semesti cila catat widam acarasca iwa sadunam atmanas tutir ewa cadu. Acarasa iwa sadunam. Acara itulah sadu, itu perbuatan yang baik, sumber kebenaran salah satu. Kitab Manusmriti ada 2 sloka 6 itu berbunyi demikian. Acara, kebiasaan. Ayo kita ikuti apa yang dilakukan oleh leluhur kita. Ayo ikuti apa yang telah dijalankan. Tradisi yang menjadi budaya di mana Bapak Ibu berada. Bahasa kerennya sekarang ini lokal genius. Lokal genius, ayo itu pertahankan. Jangan ngikuti budaya-budaya yang koyo keren, ngono disenengi, tetapi kita tidak paham. Tapi ketika kita mengikuti budaya tradisi agama leluhur kita, sekalipun kita tidak mengerti, kita tidak berdosa. Oh Pak Gede kok iso nggak berdosa loh? Di dalam Bhagavad Gita ada ayat 13 loka 26 itu mengatakan Anye tuewam ajananta srutaya upasate cati taranti ewa mertyusuti parayana. Sekalipun kita melakukan hanya mendengar dari orang lain,
mendengar dari orang lain, dari orang tua kita, ibu kita, kitab suci. Kita akan mengatasi kematian. Sruti Parayana, itu mengatasi kematian tadi. Di dalam kitab Manusemerti Adya 4 Sloka 178 juga mengatakan hal yang sama. Apa yang dilakukan oleh leluhur kita, dilakukan oleh orang tua kita, ketika kita mengakuti itu, kita tidak akan bersalah, kita tidak akan berdosa. Nanti dibaca Manusemerti Adya 4 Sloka 178. Seperti anak kecil lah, anak-anak kita. Apakah dia bertanya ketika kita suruh melakukan sesuatu? Dia hanya mengikuti. Ayo nak, matanya ngedip, mata genit kan, kecil kan, ngedip gini matanya. Tapi ngerti nggak dia? Tidak, tapi mengikuti dia. Apakah dia berdosa? Tidak. Kamu ke warung beliau garam 1/2 kilo. Dia nggak ngerti garam ini digaya opo, tapi dia mengikuti. Kita juga demikian beragama dalam. Ayo berkarma, ayo berbuat. Nah, dengan bertambahnya usia, bertambahnya wawasan dan pengetahuan, kita mulai berpikir, sing tak lakukan iki wis bener apa durung? Napa nggih? Semakin artinya kita sudah masuk kepada apa? Yang kedua, jenana marga. Jadi karma marga kita sudah dilandasi oleh jenana pengetahuan. Kita sudah mulai berpikir, kenapa saya melakukan itu? Kalau saya seperti ini ya apa? Bagaimana hasilnya saya melakukan itu? Kita sudah mulai berpikir, mulai mencari pengetahuan. Karena apa? Dengan pengetahuan kita akan dapat melihat, sudah benar apa belum saya berbuat? Salah apa enggak? Apa hasilnya? Begawan kita Adhyaya 5 Sloka 15 dengan tegas mengatakan, jenanenam tutaj ajnanam yesam nasinam atmana tesam aditya wajnanam prakasaya titat param. Tat param itu yang utama. Jenanenam tutaj ajnanam, pengetahuan itu akan melenyapkan ketidaktahuan kita. Ya sama sinam atmana, dia akan menunjukkan yang maha suci sang Atman. Karena pengetahuan bersinar seperti matahari yang menunjukkan tat param yang utama. Dengan memiliki pengetahuan, Bapak Ibu akan tahu perbuatan kita ini sudah benar apa belum. Ayo belajar. Tapi di zaman Kali Yuga ini orang banyak ndelok perbuatannya wong liya nggih. Perbuatannya awak dhewe kadang-kadang kita lupa nggih, termasuk saya. Oleh karena itu ayo kita tetap eling dan waspada. Oleh karena itu, di mana kita dapat pengetahuan Bapak Ibu umat sedharma? Bisa melalui sekolah, bisa melalui mendengarkan seperti ini. Kalau dalam Nawawida Bhakti ini termasuk semaranam, mendengarkan. Ayo mendengarkan. Tetapi sekolah yang sesungguhnya adalah alam semesta ini. Alam semesta ini sekolah yang sesungguhnya. Karena apa? Tadi di jalan saya ngobrol dengan Jero Mangku Ketut Sedana, Mangku senior dari Pura Agung. Karena perputaran alam ini menuruti hukum rete, hukum yang dibuat oleh Sang Hyang Widi, berarti adalah kebenaran yang mutlak. Ayo kita belajar dari alam semesta. Dari siapa? Mungkin dari anak kita, mungkin dari kakek kita, bahkan dari binatang dan tumbuhan pun kita bisa belajar. Anak kecil umur 2 tahun, Bapak Ibu, kalau kita kumpulkan itu 2 atau 3 menit itu sudah guyon, anak kecil, sudah guyon, sudah bercanda. Coba kita yang sudah tua, apalagi jabatannya direktur, letnan kolonel misalnya,
Apa jero? Enak jero mangku enggak mana yang jero mangku. Jejer dia duduk 10 menit misalnya antri lagi ke dokter, jejer isok setengah jam itu orang nyopo. Kenapa di sana? Karena ada ego. Anak kecil tidak punya ego, dia tidak gengsi untuk nyapa duluan. Kita terkadang aku nyopo dhisik isin rek, opo nih lihat sebelahnya kita pakaiannya seadanya. Kita merasa seorang direktur, kita nggak nyapa. Belajarlah kerendahan hati dari seorang anak kecil. Kita belajar kerendahan hati juga dari mana? Dari pohon padi. Padi itu semakin berisi dia semakin merunduk. Coba padi sing nggak ono isine, ya po, ndangak, diketok ya dipotong nanti panen orang ono isine rugi tok isine. Itulah, ayo kita belajar dari alam semesta, dari setiap kehidupan yang ada. Itu ketika kita menjadi murid, jangan lupa kita juga adalah seorang guru loh ya. Bapak ibu yang sudah berkeluarga, apalagi jero mangku, itu adalah sumber kebenaran. Kita sebagai orang tua ditiru oleh anak-anak kita loh. Ketika kita jadi seorang guru, ayo kita berbuat yang baik, yang pantas ditiru oleh anak-anak kita. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, ajaran apapun yang kita sebarkan, orang akan mengikuti. Bahkan dunia akan mengikuti. Bhagavad Gita Adaya 3 Sloka 21. Yat acara tisresta tatat ewe tarojana sayat pramanam kurute lokastat anu wartante. Lokastat anu wartante. Dunia akan mengikuti. Ajaran apapun yang kita sampaikan, sori toladan apapun yang kita lakukan, dunia lokastat anu wartante. Supaya kita bisa menjadi guru Bapak Ibu umat sedharma, ayo kita belajar. Terutama adik-adik, ini saya sekalian promosi, adik-adik, bapak-bapak juga sekalian, bapak-bapak. Silahkan ikuti kuliah di Setah Santika Dharma Sidoarjo. Tuh. Silahkan, kebetulan saya adalah ketuanya. Silahkan nanti tepuk tangan dulu dong Setah Santika Dharma. Niki jero mangku ini termasuk salah satu dosen kita. Nanti adik-adik atau bapak-bapak atau ibu-ibu ketika sekolah misalnya aku kesulitan dana, silahkan disampaikan, kita akan carikan solusi. Kita carikan solusi sekali lagi. Termasuk Pak Yuliono ini sekarang mahasiswa kita nih, semester 2 beliau. Artinya apa? Tuh, tepuk tangan dong Pak Yuliono. Tidak ada batasan untuk kita belajar. Karena selama hidup dari lahir sampai meninggal kita belajar terus kok. Saya pun belajar terus sampai kita mampu memahami diri kita. Karena satu-satunya yang membebaskan seorang dari penderitaan adalah ilmu pengetahuan. Api cedasi pape biasar biah papa kertama sarwam jenana plawen rejinam santaresiasi. Bhagavad Gita 4 Sloka 36. Sekalipun engkau atau kita adalah orang yang paling berdosa di antara makhluk yang penuh dosa tuh, paling elek wis awak dhewe. Tapi dengan perahu ilmu pengetahuan, lautan dosa akan dapat kita seberangi. Nanti silakan baca. Pak Gede kok Iota, baca 4 Bhagavad Gita ada yang 4 Sloka 36. Sloka 38 juga mengatakan hal yang sama. Nah yang kedua tadi artinya sekarang kita berbuat sudah didasari atas pengetahuan. Karena ketika kita berbuat tidak didasari atas pengetahuan, nggak tahu bisa jadi kita apa? Tersesat. Bisa jadi kita apa? Salah. Bapak ibu masak, nggak roh pengetahuannya bikin soto teh apa caranya? Yo masak aja. Soto dikek terasi, orang nyambung gak kena. Artinya ayo, itulah yang akan membawa karma kita menuju dengan jalan yang benar. Bhagavad Gita 5 Sloka 15 tadi. Dengan pengetahuan itu akan menyinari kita, menunjukkan
Di sing bener, di sing boten bener. Ditunjukkan, diberitahukan kepada kita, nggih. Nah, dengan bertambahnya usia kedewasaan, kedewasaan bukan semata-mata umur ya, tapi pikiran. Pikiran kita sudah mulai berkarma dengan pengetahuan. Bisa jadi kita di sana akan pamrih. Apa sing aku olehi? Aku melakukan gini, saya membantu Anda, aku dapat apa? Kan begitu akhirnya. Jalan yang ketiga adalah bakti marga. Berkarma dengan pengetahuan, dilandasi atas bakti, di sanalah akan ada kebahagiaan. Bakti itu apa sih? Bakti itu melakukan sesuatu dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan pahala. Melakukan semua sebagai sebuah kewajiban. Karmane wadi karaste mapale sukadacana makar mapala hetur burmate sanggo setiva karmani. Bhagavad Gita 2 sloka 47. Berbuatlah kamu karena menjalankan kewajiban. Karmane wadi karaste mapalesu kadaca. Jangan pula pahala yang menjadi motifmu untuk berbuat. Jangan pula kamu diam tidak berbuat. Kita berbuat menjalankan kewajiban dan swadharma kita masing-masing. Apa sih kewajiban kita sebagai umat Hindu kepada Sang Hyang Widi? Kula tanglerin yang bersifat pribadi ya, bukan masal. Apa? Menjalankan puja Trisandya. Ayo bertanya, sudahkah Bapak Ibu menjalankan? Sampun? 1 kali, 2 kali, nomor 3 kali? 2 kali astungkara. Nggih, astungkara. Nggih. Pagi nggih yang disebut dengan pratah samdya, jangan lupa sembahyang pagi pratah samdya. Itu waktu Brahma Mahurta namanya. Jam berapa? 03.45.06.00. Ingat waktunya itu. Waktu Brahma Mahurta atau matahari sudah terbit tapi bintang masih ada. Itu Brahma Mahurta. Kenapa disebut Brahma Mahurta? Pagi hari kita akan bekerja. Kita memohon kepada Brahma agar kita mampu menciptakan. Brahma kan sebagai pencipta, menciptakan sesuatu yang baik untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Mohon pada Brahma. Pagi. Memohon kepada Brahma juga menumbuhkan sifat yang satwika, sifat yang utama. Oh, bekerja lagi asik sehingga lupa. Jam 12 siang Surya Madhyanika. Surya itu matahari, Madhya itu tengah. Jadi tengah matahari ngentang-ngentang. Jam 12.00 sampai jam 12.59. Jangan menginjak jam 1. Kita memohon kepada siapa di sana? Kepada Wisnu. Dalam rangka apa? Supaya apa yang kita ciptakan tadi mampu kita pelihara. Nyiptakan tok kadang-kadang gampang tapi meliharanya angel. Nggak pura api-api lo gak ono sing teko nang pura. Diumahi setan jarene arek iku. Sing Jakarta sing lagi viral iku lho. Kan salah itu sih pemahaman dia yang salah. Pura itu selamanya adalah tempat setananya Sang Hyang Widi. Wong bikin pura itu angel. Nanti suatu saat saya akan mungkin kalau ada waktu saya akan cerita nih kekuatan penyengker ini saja loh. Penyengker ini namanya adanya Padu Raksa, Aji Raksa, Rudra Raksa, Kala Raksa, Sri Raksa. Woi, kekuatannya sangat. Nanti lain kali ya. Kenapa juga kita harus sembahyang di pura? Boleh sembahyang di rumah? Ya boleh saja. Daripada nggak sembahyang. Sang Widi ada di mana-mana kok. Nah, yang ketiga sembahyang sore pada saat malam hari. Jam berapa? Itu namanya Sayam Samdya sore itu. Jam 18.00 sampai jam 20.00 atau ketika matahari masih ada tapi bintang sudah terbit.
Kita mohon kepada siapa di sana? Kepada Siwa. Untuk apa? Apakah untuk melawan musuh kita? Boten. Untuk minta kekuatan kepada Siwa dalam mewujudkan apa yang kita inginkan, kita mampu mengalahkan godaan, rintangan, dan halangan untuk kita tegak di jalan Dharma. Oke, siapa saktinya Siwa? Parwati sama Durga. Oke. Siwa itu saktinya dua, Parwati itu untuk yang cantik kelihatan, Durga itu untuk yang menyeramkan. Oke. Siwa itu punya dua sifat. Oke. Nah, oleh karena itu sehingga apa? Apa yang telah kita ciptakan mampu kita pelihara. Apa yang kita memelihara dengan tegak di jalan Dharma, kita menghilangkan segala godaan, halangan, dan rintangan yang menghalangi kita berbuat adharma. Oke. Dharma, ingat, hanya satu-satunya yang mengantarkan Bapak Ibu kita semua menuju pada sorga. Sorga itu bukan hanya dalam arti tempat ya, tapi rasa. Sorga itu kebahagiaan. Ikang Dharma ngarania hetuning mare ring swarga ike, kadi gatining perahu hetuning banyangge nentang tasing-tasik. Saras camu saya sloka 14. Hanya Dharma satu-satunya yang mengantarkan seorang nelayan menyeberangi samudra, nentang tasing-tasik. Oleh karena itu ayo kita tegak di jalan Dharma. Oke. Jalan Dharma. Apa jalan Dharma itu Pak D? Kalau kita melihat Praspati Tattwa sloka 25 ada 7 ulah Dharma. Nanti lain kali saya ceritakan. Kalau itu diceritakan dowo nanti jam 9 boten mari. Saestu. Oke, pokoknya Dharma adalah sesuatu yang menuntun kita dan orang lain pada kebahagiaan. Oke, perbuatan Dharma, ingat saya garis bawahi, selama apa yang kita lakukan, ibu-ibu lakukan, membuat orang lain senang, tidak membuat orang lain menderita atau sedih saja, itu adalah perbuatan Dharma. Matangian renge sarwa diaya para marta ding sinanggah Dharma. Teles renge nante supua nante teriati ikang kading uniweh ring mami. Sasing tanayun riawak te yati ketan ulahaken ring len. Oleh karena itu, perhatikanlah perbuatanmu sendiri. Matangnya renge sarwa diaya para marta ding sinanggah Dharma, kita akan tahu perbuatan Dharma atau kebenaran yang sesungguhnya. Ikang kadinguni ring mami, seperti yang telah dikatakan di dalam ucap-ucap sastra mami itu sebelumnya. Seasing tanayun riawak te yati ketan ulahaken ring len. Segala sesuatu yang tidak kita sukai, jangan kamu lakukan pada orang lain. Nggih. Halo? Astun karang nggih? Kita tidak senang dipisuhi, jangan misuhi orang. Kita tidak senang dipendelii, ya ojo mendelii orang. Kita nggak senang diutangi, utang ambek ban, ojo ambek tonggone. Artinya itulah mengukur kebenaran kita paling gampang itu. Kita sering merasa aku benar berbuat, tapi membuat orang lain menderita itu tidak benar. Nanti baca Saraswati Mocaya sloka 134. Sana ada mengatakan. Nah, itu adalah karma didasari atas jenana, didasari atas rasa bakti, berarti perbuatan kita sudah benar sesuai dengan tujuan maksud kita. Kita melakukan semua karena kewajiban. Tadi saya membahas salah satu kewajiban kita, jangan Bapak Ibu lupakan. Sembahyang Trisanya 3 kali sehari, minimal 2 kali lah. Kalau dalam Manusemerti soalnya 2 kali. Nah, Bapak Ibu umat sedharma sekalian, yang selanjutnya sebagai puncak dari Catur Yoga Marga adalah Raja Marga. Berkarma dengan pengetahuan, dengan rasa bakti, disertai dengan pengendalian diri. Raja Marga itu berkarma sambil
Kalau orang kita zaman dulu dia melakukan tapa berata, yoga dan samadhi. Kita sekarang tidak bisa melakukan itu, tapi tetap mengendalikan diri, mengendalikan keinginan kita. Karena sumber dari salahnya karma marga, jenana marga, dan bhakti marga ketika keinginan menjadi motif kita untuk berkarma. Ingat, keinginan itu tidak bisa dipuaskan. Keinginan itu tidak bisa dipenuhi. Di dalam Saras Camuscaya sloka 423 itu mengatakan, Natan hana gante nikang raga mahu usana. Ya diapen wehen ya siwas tuning kinuragan. Makin tinutaken makin werdi kramania. Kadi kramaning apui dumilah dening minak. Makin siniuktian minak makin dumilah mangkane tang raga. Yang tahu artinya saya kasih hadiah 100.000. Ampura guyon biar nggak ngantuk tuh di sebelah adik-adik lagi asik main HP. Halo? Halo dek. Natan hana gante nikang raga mahusan, tidak akan dapat terpenuhi, terpuaskan namanya keinginan itu. Ya diapen wehen ya siwas tuning kinuragan, sekalipun semua telah kita penuhi, semua telah kita berikan. Bapak Ibu, punya anak 1 pengen anak 2, punya anak 2 pengen anak terus, soalnya gaya anak iku punya sepeda motor 1 pengen ada 2. Punya sepeda motor 2 pengen. Punya mobil 1 pengen mobil. Gak ada habisnya kok. Oh nek boten. Karena dalam agama Hindu kita harus puas dengan 1 istri dan 1 suami. Nistis dalam niti sastra dikatakan, niti sastra bukan saya yang mengatakan. Santosa Trisyu Kartawya Swadare Bojane Dana. Puaslah engkau dengan 3 hal. Swadare itu suami istri sendiri. Bojane itu makanan yang disiapkan oleh yang mampu kita peroleh. Dana itu adalah harta benda yang kita dapatkan. Kita harus puas dengan itu. Kita harus bahagia dengan itu. Oleh karena itu, Hindu hanya mengizinkan 1 istri dan 1 suami. Nah Bapak Ibu, Mak Sedharma sekalian, puncak dari catur yoga marga, apakah pada raja marga? Apakah pada bhakti marga? Apakah pada jenana marga? Puncaknya ada pada karma marga. Percuma ngomong bakti tok, disuruh ke pura aja nggak gelem. Oleh karena itu ayo kita lakukan semuanya. Kita lakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Seperti Bhagavad Gita yang saya kutip tadi, Bhagavad Gita 3 sloka 8. Kita tidak dapat akan mencapai kesempurnaan kalau kita tidak bekerja. Ayo kita berkarma. Bagaimana supaya karma kita menjadi tujuan kita kepada Sang Hyang Widi? Sertailah dengan pengetahuan, sertailah dengan jenana pengetahuan, dengan rasa bakti. Kemudian yang keempat adalah dengan pengendalian diri. Ayo lakukan semua bebas dari keinginan, bebas dari nafsu. Sekalipun Bapak Ibu berbuat kebaikan, rajin ke pura, rajin sembahyang, pagi tak delok nang pura, jam 9 tak delok yojek nang pura, lo jam 12 lojek nang pura, jam 3 yojek nang pura, jam 6 yojek nang pura. Itu tidak baik. Sang Hyang Widi tidak minta itu. Kita hanya bisa kewajiban, karena apa? Kewajiban yang lain akan dilupakan. Bagaimana dengan anak kita di rumah? Kita sudah ditentukan waktu-waktunya. Satu lagi bentuk bakti yang utama adalah ajaran suci dari agama Hindu. Kita adalah memandang sama semua makhluk. Bhagavad Gita Adhyaya 18 sloka 54 mengatakan,
Brahma buta prasada atmana naso catinakan kesati sama sarwesu butesu mad baktim labati param. Ini tolong menjadi acuan bahwa ketika engkau menempatkan Tuhan dalam diriku, dalam dirimu, mad baktim labati sama sarwesu butesu, memandang sama kepada semua makhluk. Itulah bakti yang utama, mad baktim labati param. Artinya apa? Bukan karena Bapak Ibu di pura setiap hari berdoa setiap waktu, setiap terus, tidak pernah berhenti. Bukan itu bakti yang utama, tapi memandang sama semua makhluk. Karena dalam semua makhluk ada siapa? Halo? Ada Sang Yang Widi sebagai Sang Atman. Mari kita terus berkarma, kita terus bekerja melakukan tugas dan kewajiban kita sesuai dengan yang telah ditentukan. Pada akhirnya, Om Sarvasam Swasti Bhavantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarvasam Santir Bhavantu, semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Om Sarvasam Manggalam Bhavantu, semoga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarvasam Purnam Bhavantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Om Aristani Mesarwo Atmo Ani Bersta, semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, bebas dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Oh.